wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kembali temu dengan saya di mata kuliah Perencanaan Pajak UMKM. Dengan saya yaitu Nurkolis SEMSC begitu ya, dengan dosen akuntansi yang teman-teman kemarin mungkin sudah bertemu dengan saya di mata kuliah pengantar perpajakan atau taxation mungkin ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Perencanaan Perpajakan khususnya untuk yang UMKM. Oke, kita mulai untuk materi kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan konsep dasar manajemen pajak itu seperti apa. Jadi perencanaan pajak itu bagian dari manajemen pajak. Teman-teman juga harus mengetahui bahwasannya yang dikatakan perencanaan pajak itu memang suatu hal yang diperbolehkan begitu ya, dan oleh dilegalkan dengan cara yaitu kita menyiasati atau meminimalisir atau merencanakan begitu ya, merencanakan beberapa ketentuan atau mungkin peraturan celah begitu yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu terkait dengan definisi manajemen pajak itu dulu sendiri itu apa. Nah, upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Itu sebenarnya adalah fungsi dari manajemen pajak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya sebenarnya kita itu tidak perlu bersusah payah begitu ya. Jadi pajak itu kita tidak perlu melakukan namanya tax avoidance atau penghindaran pajak atau tax evasion penggelapan pajak atau tax agresivitas begitu ya. Jadi sebenarnya ada cara lain begitu ya untuk menekan besarnya pajak yang akan dibayarkan begitu, yaitu dengan cara melakukan namanya perencanaan pajak. Sana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Itu menurut Lubartorowan tahun 1994. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Adanya manajemen pajak itu sendiri sebenarnya ada tujuan. Apa itu? Yang pertama untuk tujuan umum, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Kita tidak melanggar aturan, kita melakukannya secara legal itu untuk perencanaan pajaknya itu, yaitu dengan cara menerapkan peraturan perpajakan. Kita sesuaikan dengan undang-undangnya, kita sesuaikan dengan peraturannya, kita sesuaikan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tapi kita tidak keluar jalur, rule-nya tetap jalan gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, melakukan tax avoidance misalkan ya, atau penghindaran pajak ataupun dengan cara tax evasion atau melakukan penggelapan pajak. Kemudian tujuan yang kedua adalah usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Nah, sebenarnya tujuan utama perusahaan itu kan ada dua ya. Yang pertama itu untuk memperoleh profit oriented dan kedua adalah untuk keberlangsungan usaha dari perusahaan itu sendiri. Nah, dengan cara ini kita bisa meminimaliskan atau kita bisa melakukan efisiensi kaitannya dengan pencapaian laba ya. Pastilah kalau kita itu ngobrol terkait dengan pajak, orang masih banyak yang tidak setuju. Kenapa kok pajak itu harus bayarnya lebih banyak begitu ya? Kok enak banget pemerintah itu mengatur-ngatur berapa pajaknya seperti itu, padahal dia tidak pemerintah pun juga tidak melakukan usaha itu gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada cara begitu, yaitu dengan cara namanya manajemen pajak itu sendiri. Nah, sebenarnya apa itu manfaatnya? Di sini jelaskan juga ada manfaat adanya manajemen pajak. Yang pertama adalah menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali. Nek bisa dengan adanya perencanaan pajak, nek bisa dengan melakukan manajemen pajak, itu kita tanpa ada pajak. Ya, tapi itu mustahil ya, itu susah sekali. Kemudian kedua, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Kalau bisa ada beberapa pos-pos yang bisa kita siasati begitu ya, untuk kita bayar pajaknya itu bisa dikurangi. Kemudian menunda pengakuan penghasilan. Ini yang sering kali dipakai oleh perusahaan-perusahaan, yaitu dengan cara menunda pengakuan penghasilan. Agar apa? Agar nanti laba yang dihasilkan atau laba yang diakui itu lebih sedikit, akhirnya pajak yang dibayarkan pun juga akan semakin rendah. Kemudian mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Nah, ini yang seringkali digunakan juga oleh perusahaan dengan mengakui adanya capital gain atau capital loss. Nah, itu yang biasa dipakai ya untuk mengakui keuntungan ataupun kerugian. Nah, seperti itu. Nah, di sini pun juga ada beberapa strategi yang digunakan untuk melakukan manajemen pajak. Tadi saya singgung salah satunya itu dengan menggunakan tax planning. Beberapa strategi manajemen pajak? Yang pertama adalah memperluas bisnis, melakukan ekspansi
ya mengembangkan usahanya atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan atau usaha baru. Jadi nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait dengan salah satu strategi untuk melakukan manajemen pajak, yaitu salah satunya apakah kita bentuk usahanya perseorangan, apakah dalam bentuk perseroan atau dalam bentuk persekutuan. Kemudian yang kedua, menghindari pengenaan pajak berganda. Ini kita harus bisa menghindari ini adanya pajak berganda. Artinya pajak berganda itu seperti apa? Yang dikatakan sebagai pajak berganda itu yang kita sudah bayarkan jangan sampai kita bayar ulang begitu ya. Jadi ada 2 pajak yang harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk atau memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak. Kalau urusan pajak biasanya itu dan cepat kalau ada biaya. Tapi kalau laba kosek, nanti aja untuk ditangguhkan dulu, biasanya ditahan dulu untuk pengakuan labanya. Tapi kalau untuk biaya yang untuk urusan pajak itu segera diakui. Agar apa? Laba dan biayanya lebih besar itu artinya pajak yang dibayarkan akan lebih kecil. Kemudian manajemen pajak dapat dicapai melalui beberapa fungsi manajemen. Yang pertama adalah menggunakan tax planning yang sudah saya jelaskan tadi. Itu cara yang paling mudah begitu ya untuk melakukan namanya manajemen pajak. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation. Itu yang sering dikali. Dan yang ketiga adalah melakukan pengendalian pajak atau tax control. Itu beberapa manajemen pajak yang biasa atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan namanya manajemen pajak. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, terutama yang perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan pajak itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke apa itu perencanaan pajak. Nah, yang dikatakan sebagai perencanaan pajak itu adalah langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Jadi sebenarnya tindakan perencanaan pajak itu sebenarnya kita itu mencari celah, mencari strategi, mencari kira-kira yang tidak diatur dalam undang-undang, yang tidak teratur dalam peraturan. Nah, itu kita pakai untuk mengurangi begitu ya. Misalkan sebagai contoh misalkan itu contohnya adalah biaya natura. Nah, biaya natura itu boleh dibebankan ya, tapi itu kalau bisa natura itu dibentukkan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang tunai. Kenapa? Karena kalau dibentuknya dalam uang tunai, ketika uang itu dikasihkan itu akan menambah penghasilan bagi pegawainya, dan itu pasti akan diakui sebagai penghasilan kena pajaknya. Tapi kalau bentuk naturanya itu adalah bentuknya barang, itu akan boleh dibebankan, tapi itu tidak boleh diakui atau ditambahkan dalam penghasilan kena pajaknya. Itu salah satu strategi yang paling mudah begitu ya untuk melakukan strategi perencanaan pajak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya perencanaan pajak adalah agar beban pajak atau tax burden serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang. Biasanya kan pasti ada celah, undang-undang itu pasti ada celah yang tidak diatur dalam undang-undang, kemudian kita manfaatkan di situ. Maka tax planning di sini sama dengan tax avoidance. Ya kita bisa katakan itu sebagai tax avoidance atau penghindaran, tapi caranya dengan legal. Karena secara hakikatnya keduanya itu berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak atau after tax return, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Pada dasarnya itu tax planning sama tax avoidance itu 11-12 hampir sama. Ya, cuma kalau tax planning itu dilakukannya sebelum membayar. Tapi kalau tax avoidance jelas ya itu nyata-nyata melakukan penghindaran pajak, dan itu tindakan ilegal. Artinya kalau kita itu mencari celahnya, jangan sampai kita itu memang benar-benar melakukan tindakan secara ilegal seperti itu. Itu sedikit penjelasan terkait dengan perencanaan pajak. Nah, apa sebenarnya motivasi perencanaan pajak itu? Nah, beberapa motivasi yang di sini yang dijelaskan bahwasanya dengan cara memaksimalkan laba. Jadi utamanya itu dengan kita itu melakukan perencanaan pajak, motivasi utamanya adalah kita melaksanakan atau memaksimalkan laba itu sendiri. Kalau bisa itu seperti yang saya bilang tadi di awal bahwasanya memaksimalkan laba itu adalah tujuan utama dari perusahaan. Kalau bisa bahwasanya untuk biaya yang muncul gitu ya, terutama pajak itu kalau dalam perusahaan itu kalau sebisa mungkin itu rendah. Artinya kalau rendah otomatis laba yang dihasilkan oleh perusahaan pun juga akan lebih tinggi, dan laba yang dihasilkan juga lebih maksimal. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak.
Agar tax planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan, beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan namanya tax planning atau perencanaan pajak. Yang pertama adalah analisis informasi yang ada. Jadi kita harus bisa membaca, terutama untuk laporan keuangannya itu sendiri. Bagaimana caranya kita itu bisa menganalisis informasi yang ada itu. Kemudian yang kedua, buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Jadi kita itu bisa mensimulasikan, kita itu mau buat usahanya, misalkan dalam bentuk bentuk usahanya itu perseorangan atau persekutuan atau perseroan terbatas misalkan. Nah, kita bisa membuat di sana. Kemudian kita bisa mensimulasikan, kemudian kita bisa menyimpulkan kira-kira yang paling mudah atau yang paling murah yang mana, yang paling minim bayar pajak yang mana. Nanti kita bisa mensimulasikan di sana. Kemudian evaluasi pelaksanaan rencana pajak. Setelah kita buat satu model tadi, kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira dengan kita melakukan evaluasi ini, itu seperti apa? Apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan? Kemudian mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kelemahan rencana pajak. Kita harus menganalisis SWOT. Ya, apa peluangnya, apa kelemahannya, kelebihannya apa, hambatannya apa, kita bisa mencari di sana. Nah, kalau Anda pada saat melakukan perencanaan pajak, Anda wajib mencari kelemahannya. Kira-kira kelemahannya itu apa? Kalau kelemahannya itu sudah ada, kemudian kita mau perbaiki rencana pajak tersebut. Dan akhirnya yang terakhir adalah muktakhirkan rencana pajak. Implementasikan rencana pajak itu tadi, dan itu bisa dipakai untuk periode-periode setelahnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya yang bisa dipakai oleh perusahaan terutama dalam melakukan namanya perencanaan pajak. Yang pertama adalah legal. Ini yang paling utama. Kita tidak boleh berbenturan atau kita tidak boleh melawan hukum. Undang-undang terutama. Kenapa? Karena memang kalau namanya karakteristik perencanaan pajak itu harus legal, bukan ilegal. Namanya legal itu tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah integral. Apa itu integral? Yang dikatakan sebagai integral adalah merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh dari perusahaan itu sendiri. Jadi harus berintegrasi gitu ya antara perencanaan sampai nanti bagaimana caranya kita mengimplementasikannya itu. Kaitannya dengan perencanaan pajak. Kemudian yang ketiga valid. Itu harus ya. Jadi kalau melakukan perencanaan pajak itu data yang kita ambil harus valid. Dikun dengan bukti-bukti yang memadai, misalkan agreement, invoice atau accounting treatment misalkan kalau ada, itu bisa dipakai untuk mendukung kita dalam menguji kevalitan dari bukti-bukti yang kita pakai dalam perencanaan pajak itu sendiri. Kemudian cash flow, arus kas. Kita juga harus tahu ya apa saja yang berhubungan dengan kegiatan cash flow. Ya, arus kas terutama berapa yang masuk, berapa yang keluar, yang boleh diakui sebagai pendapatan, mana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, yang mana. Itu kita juga harus paham di sana. Jadi artinya kalau ke Anda itu bagian tax planning, benar-benar Anda harus memahami terkait dengan apa itu pajak dan bagaimana kita itu pengakuan pajak itu seperti apa, terutama untuk penghasilan. Kemudian net present value. Untuk net present value itu bagaimana caranya kita itu bisa memaksimalkan ya dari net present value atau nilai bersih dari yang sekarang gitu ya, atau nilai masa sekarang, nilai bersihnya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa memaksimalkan net present value-nya. Kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bodoh terutama dalam melakukan perencanaan pajak. Karena apa? Nanti itu akan diawasi oleh kantor pajak begitu ya, dalam hal ini KPP ataupun DJP. Kalau misalkan ada temuan, biasanya kita nanti akan dipanggil dan akan dimintai keterangan. Nah, di sini ada simulasi begitu ya, simulasi terkait dengan perencanaan pajak. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dengan adanya perencanaan pajak dan tanpa perencanaan pajak. Misal contoh, di situ ada penghasilan. Kalau tanpa perencanaan misalkan ya, semuanya penghasilannya itu sebesar 1 juta. Semuanya sama, baik menggunakan rencana pajak maupun tidak menggunakan pajak. Kemudian ada beban komersial yaitu sebesar 75 juta. Sama juga, tax planning juga 75 juta. Maka laba sebelum pajak itu adalah sebesar 25 juta. Pastinya ya, itu udah jelas. Kemudian kalau tanpa dia ada perencanaan, otomatis ada beberapa yang
boleh diakui sama yang tidak boleh diakui. Misalkan di sini tanpa perencanaan biaya tidak boleh dikurangkan misalkan 18 juta. Ya, artinya apa? Ada beberapa pos-pos dalam laporan keuangan tersebut begitu ya, terutama dalam pengakuan biaya ataupun penghasilan begitu ya. Itu boleh sebenarnya itu tidak diakui dalam undang-undang misalkan ya toh. Misalkan contohnya apa Pak? Contohnya itu biaya rumah sakit atau biaya kesehatan yang kita mendatangkan dengan dokter misalkan. Itu sebenarnya itu boleh tidak kita akui gitu ya. Tapi di dalam tanpa perencanaan itu mesti akan menambah begitu ya, nambah biaya dalam perusahaan itu sendiri. Maka laba fiskalnya gimana Pak? Laba fiskalnya itu nanti akan bertambah untuk laba sebelum pajak tambah dengan koreksinya. Ingat kalau ada koreksi di situ biaya tidak boleh dikurangkan otomatis akan menambah laba. Jadi laba fiskalnya itu sebesar 43 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilannya diketahui yaitu sebesar 22% yaitu sebesar 9.460 juta rupiah. Maka laba setelah pajaknya itu yaitu sebesar ini. Laba setelah pajak berarti sebelumnya itu sebesar 25 ditambah dengan 9.460 juta. Ketemu sebesar 33.540.000 rupiah. Beda dengan tax planning. Dengan adanya tax planning kita bisa melihat di sana semuanya sama tapi dikoreksinya kita tidak memasukkan biaya tersebut yang 18 juta itu. Artinya apa? Artinya itu pajak yang dibayarkan itu seharusnya itu tadi kalau menggunakan tax planning cuma membayar 5.500.000 tanpa perencanaan atau tax planning yaitu bayar 9.460. Artinya apa? Artinya bayar pajaknya kalau menggunakan tax planning itu sebenarnya lebih murah dibandingkan tanpa perencanaan atau tanpa tax planning yaitu sebesar 19.500.000 rupiah. Artinya apa? Artinya di sini itu ada penghematan pajak. Penghematan pajak yaitu sebesar 14.440.000 rupiah. Ini yang dimaksudkan dengan tax planning. Bagaimana cara kita itu bisa menghemat pajak, memaksimalkan laba dan nantinya itu bisa menambah nilai dari perusahaan itu sendiri. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.